Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua nggak? Sehat. Oke, kalau sehat semua. Jadi Ibu sebelum mulai kita akan berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, setelah berdoa kalian cek HP masing-masing ya anak-anak. Kalau misalnya ada sampah di sebelahnya, buang dulu ke depan. Oke, setelah itu Ibu akan mengabsensi satu persatu. Kalau Ibu menyebutkan nama akan jawab hadir ya. Dina Dwi Lestari, hadir Bu. Alia Dewi, hadir Bu. Jihan Bilkis, hadir Bu. Yona, hadir Bu. Laila, hadir. Aski, Hadir Bu. Rizka Anggun, hadir. Aura Bebina, hadir Bu. Devia, hadir Bu. Akna, hadir Bu. Oke. Setelah Ibu absensi, angka baiknya kita akan SDing dahulu ya anak-anak. Oke. Apa namanya? Berdiri semua. Jadi Ibu akan praktekin terlebih dahulu sebelum kita akan SDing. Jadi SDingnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, ada yang memimpin ya di depan. Mungkin Mbak Devi di depan. Oke, yuk dimulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, Mbak Devi ya, ayo tunjuk satu orang lagi yang di depan. Akna. Oke, dimulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, apakah ada yang ingat materi jurusan ini? Jadi materi jurusan adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara ekspor dan impor. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi minggu ini tentang sumber daya alam. Oke, sebentar. Oke, sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati dan sumber alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi manusia itu bergantung pada sumber daya alam.
jenis-jenis sumber daya alam yang udah Ibu sebutkan tadi adalah ada dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Dan selanjutnya adalah sumber daya alam non hayati atau abiotik berasal dari benda mati seperti air, tanah, udara, mineral, dan sinar matahari. Lanjut, pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama adalah pertanian, bisa dimanfaatkan untuk perairan, memanfaatkan tanah dan air. Yang kedua, perikanan, memanfaatkan laut dan sungai. Yang ketiga adalah pertambangan, mengambil hasil tambang untuk industri. Yang selanjutnya adalah energi, memanfaatkan angin, air, dan panas bumi. Adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada hutan tropis. Hutan tropis ini letaknya di Kalimantan dan Papua. Yang kedua adalah tambang emas. Tambang emas ini letaknya di Papua dan Kalimantan. Tambang emas di Papua itu contohnya seperti PT Freeport seperti itu. Nah, selanjutnya adalah laut dan perikanan. Laut dan perikanan ini letaknya di Sumatera dan Sulawesi. Yang terakhir adalah pertanian dan perkebunan. Itu letaknya ada di Jawa dan Sumatera karena pertanian di daerah Jawa itu sangat banyak dan menyebar luas. Nah, sekian materi pada pembelajaran kali ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, selanjutnya Ibu akan mengasihkan video cuplikan. Nanti kalian akan menganalisis sendiri ya, teman-teman. Mengeksplorasi sumber daya alam dan pemanfaatan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam mencakup bahan-bahan yang ditemukan di alam. Nanti kalian harus maju ke depan ya, salah satu. Tumbuhan, hewan, mineral, energi, dan lainnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang dapat terus tersedia jika dikelola dengan baik karena memiliki kemampuan untuk memulihkannya, seperti air, udara, tanah, hutan, dan energi matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya yang terbatas jumlahnya di alam dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk, seperti bahan tambang yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral seperti emas, tembaga, timah. Apa saja sumber daya alam di Indonesia? Yang pertama adalah hutan. Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo dengan luas sekitar 125,9 juta hektar pada tahun 2020. Hutan-hutan ini tersebar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hutan Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati, mencakup lebih dari 40.000 spesies tumbuhan, 1.600 spesies burung, dan ribuan spesies mamalia, reptil, dan amfibi. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai papan dunia, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Hutan tropis Indonesia menyerap sekitar 1,5 miliar ton karbon setiap tahunnya, membantu mengurangi efek perubahan iklim. Secara ekonomis, hutan menghasilkan berbagai produk seperti kayu, rotan, damar, karet, dan bahan baku obat-obatan. Industri perkayuan menyumbang sekitar 8,2 miliar US dollar bagi ekonomi Indonesia pada 2019. Selain itu, hutan juga mendukung sektor ekowisata seperti Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera. Secara sosial dan budaya, hutan menjadi rumah bagi masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan untuk makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Banyak suku adat yang tinggal di sekitar hutan Kalimantan dan Papua memanfaatkan hutan secara lestari. Ancaman terhadap hutan, Indonesia mengalami laju deforestasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa antara 2001 hingga 2020, Indonesia kehilangan sekitar 24 juta hektar tumbuhan pohon. Penyebab utamanya adalah penebangan liar,
ekspansi pertumbuhan kelapa sawit, dan kebakaran hutan. Sumber daya alam yang kedua adalah tambang. Indonesia kaya akan sumber daya tambang. Beberapa tambang utama Indonesia mencakup minyak bumi dan gas alam. Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak bumi dan gas alam di Asia Tenggara. Cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 3,2 miliar barel pada 2021, sementara cadangan gas alam diperkirakan sekitar 135 triliun kaki kubik. Sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 9% dari pendapatan domestik bruto Indonesia pada tahun 2020. Batubara, Indonesia adalah eksportir batubara terbesar di dunia dengan produksi mencapai 563 juta ton pada 2020, di mana lebih dari 75% dari produksinya diekspor. Sebagian besar batubara digunakan untuk pembangkit listrik di dalam dan luar negeri. Mineral lainnya, Indonesia juga memiliki tambang emas, tembaga, nikel, dan timah. Tambang Grasberg di Papua merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Pada 2019, produksi emas Indonesia mencapai 130 ton, menjadikan salah satu produsen emas terbesar di dunia. Tambang nikel di Sulawesi dan Maluku menjadi sumber penting untuk produksi baterai kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan dalam transisi energi global. Dampak dan tantangan. Sektor tambang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, tetapi juga membawa dampak negatif bagi lingkungan. Aktivitas tambang dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan tanah. Selain itu, konflik sosial seringkali muncul di daerah-daerah tambang, terutama terkait dengan hak-hak masyarakat lokal dan adat. Kemaritiman, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Lautan Indonesia mencakup zona ekonomi eksklusif ZII seluas 6,4 juta kilometer persegi, menjadikan sektor kemaritiman sebagai salah satu kekayaan utama negara. Potensi kemaritiman. Perikanan. Indonesia adalah salah satu negara penghasil perikanan terbesar di dunia. Pada tahun 2020, produksi ikan tangkap mencapai 6,65 juta ton, sementara produksi perikanan budidaya mencapai 13,2 juta ton. Komoditas utama memasuki menyumbang sekitar 20. Energi laut. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dari laut, seperti energi gelombang dan angin lepas pantai. Wilayah maritim Indonesia juga mengandung cadangan minyak dan gas di laut lepas. Pariwisata bahari. Wisata bahari seperti di Raja Ampat, Bali, dan Labuan Bajo menarik jutaan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Sektor ini juga menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara. Tantangan kemaritiman. Overfishing, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan, menjadi masalah serius di beberapa wilayah perairan Indonesia. Ini mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan komunitas nelayan. Keamanan laut. Wilayah perairan Indonesia seringkali dihadapkan pada masalah keamanan seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pencurian sumber daya alam. Oke, dari penjelasan video tadi, Ibu kan sudah suruh analisis kan? Ayo siapa yang mau analisis duluan? Oke, Mbak Laila, analisis dulu di depan. Bertepuk tangan Mbak Laila. Baik, saya akan menganalisis dari video tersebut, yakni sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, udara, tumbuhan, hewan, dan energi matahari yang dapat terbarukan secara alami melalui proses dunia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar fosil yang terbatas.
jumlahnya dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Adapun pentingnya sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia karena menjadi sumber bahan makanan dan bahan bangunan, energi, dan berbagai industri. Oke, saya ya. Jadi sekian materi pada pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nanti kalian ibu beri tugas yakni menganalisis tentang pengertian, dampak, dan solusi tentang pencemaran lingkungan. Oke, apakah ada yang bertanya? Tidak. Oke, berarti kami semua ya. Oke, sekian. Angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.